Pepes ikan dengan sambal terong semakin nikmat, tambah daging empal. Orangnya diteropong KPK karena nyolong. Lah kok kowar-kowar mau dijegal. Jagoan Pak Jokowi rambutnya putih, gigih bekerja sampai jungkir balik. Hati seluruh rakyat Indonesia pasti akan sedih jika kelak ada presiden hobinya kok menculik. Terkait dengan sindiran tersebut ya, Pak Prabowo sejak awal siapapun yang mengejek, siapapun yang menghina, siapapun yang menuduh seluruh kader Gerindra dilarang untuk baper, dilarang untuk ikut menebarkan kebencian. Budayawan Butet Kartarjasa diduga memberikan sindiran kepada Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Lewat sindiran itu, Butet menyebut masyarakat Indonesia akan bersedih jika kelak dipimpin oleh Presiden tukang culik. Hal itu langsung direspon oleh Prabowo. Puisi saya kok belum, maaf saya nggak dengar ya. Nanti saya sebenarnya juga suka sebenarnya. Beliau orang lucu ya orangnya. Kemarin acara PDP kenapa nggak datang Pak? Acara PDP yang puncak bulan Bung Karno. Saya kan di luar negeri waktu itu. Ya. Saya kira program kita sudah kayaknya sudah terencana dengan baik. Ya. Tinggal pelaksananya. Jadi bagi kami apa yang disampaikan oleh Mas Butet ya monggo, tapi yang jelas komitmen kami itu adalah menebar kegembiraan, komitmen kami adalah mengubur benci, dan kita ingin narasi-narasi yang lahir menjelang kompetisi itu adalah narasi yang mempersatukan, begitu. Pertama begini Mas, setiap orang, setiap komunitas itu pasti punya standar etika. Nah, standar etika Pak Prabowo pada hari ini, dan itu diinstruksikan kepada seluruh kader Gerindra dan pendukung beliau, tidak boleh satupun dari pendukung Pak Prabowo, kader Gerindra yang ikut menebar kebencian. Tidak boleh ada yang baper juga. Pokoknya kita ingin berkompetisi, menggembirakan dan mempersatukan. Itu pertama. Kalau kemudian ada orang yang punya standar etika berbeda atau punya komunitas yang punya standar etika yang berbeda, membiarkan dan terbiasa dengan cacian, tuduhan, fitnah, ya kami tidak bisa bilang apa-apa. Yang jelas kami tetap menghormati mereka dan kami tidak marah, dan kami tetap ingin mengajak, ya mari kita berkompetisi dengan sehat, mari kita berkompetisi dengan gembira, dengan tetap menjaga persatuan antara satu anak bangsa dengan yang lain, bukan kemudian menebar benci apalagi merawat dendam. Kira-kira begitu Mas. Soal penculikan tentu crystal clear dalam konteks hukum dan politik. Dalam konteks hukum kan kita ada 4 hal. Yang pertama, tidak ada satu alat bukti pun di persidangan tim Mawar yang mengarah ke Pak Prabowo. Keputusan yang kedua, keputusan Dewan Kehormatan Perwira itu bukan putusan, itu bukan produk lembaga peradilan dan bukan juga produk kuasi peradilan, dan sifatnya rekomendasi yang berdasarkan pendapat. Yang ketiga, Kepres Presiden Habibie menyatakan Pak Prabowo diberhentikan dengan hormat dan ucapkan terima kasih atas jasa-jasanya di Angkatan Bersenjata. Yang terakhir, Komnas HAM sudah 18 tahun sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Pengadilan HAM untuk melengkapi alat bukti. Padahal waktunya hanya 30 hari kalau di pasal 20 Undang-Undang HAM. Jadi crystal clear kalau hukum nggak ada isu. Secara politik saya sampaikan, Pak Prabowo pernah jadi cawapresnya Ibu Mega dan selama ini memang beliau berdua saling menghormati.
Ya, saya pikir nggak ada isu lagi juga gitu kan. Tidak ada isu juga, tapi ini selalu jadi bahan 5 tahunan Ya, gitu loh Bang Habib. ya, Ya kan? makanya Kalau tadi Bang Habib mengatakan teman-teman di Gerindra menghormati dan menjunjung tinggi Tentu. karya seni, kan Ya, begitu? Tentu hal-hal seperti ini fenomena biasa. Namanya politik, apalagi survei Pak Prabowo bagus. Merugikan ya kan? nggak sih bagi teman-teman Gerindra? Sangat tidak. Sangat tidak, ya, Kita clear, juga ya? sudah analisa, kita diskusikan sangat tidak. Hal-hal Oke. seperti ini nggak merugikan. Bahkan ya bisa jadi malah menguatkan Pak Prabowo. Kenapa? iya? Jadi secara umum hal yang tidak bisa membuatmu lemah justru bisa membuatmu lebih kuat. Itu umum. Ya Artinya kan? bukan kontraproduktif ini. Ya,